Diketahui pada hari Senin 28 Februari di tahun 2022, lagi-lagi pihak dari X Factor Indonesia secara tiba-tiba memberikan pengumuman bahwa acara X Factor Indonesia tidak bisa ditayangkan dan akan ditayangkan pada minggu depan, yaitu pada Senin 7 Maret di tahun 2022. Lalu, tidak tayangnya acara X Factor Indonesia selama 2 minggu semakin memperjelas alasan ataupun sebuah dugaan kenapa acara ini tidak bisa ditayangkan di televisi, di mana pada minggu lalu banyak sekali orang yang menduga ada peserta yang terkena COVID-19 ataupun virus Omicron, atau lebih tepatnya positif terkena COVID-19 ya teman-teman. Di mana pada minggu yang lalu di situ saya telah membahasnya kenapa acara X Factor Indonesia tidak tayang, dan di sana saya juga menjelaskan diperkirakan ada 2 nama yang terkena positif COVID-19 nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihatnya pada tombol kanan atas sini. Lalu sebelum kita memperjelas siapakah orang itu dan siapakah yang sudah sembuh dan siapa yang masih belum, di sini ada hal yang cukup unik, di mana pada saat hari liburnya acara X Factor Indonesia season yang ketiga, di sana Hendra Nurrahman melakukan olahraga bersama juri Judika. Sepertinya mereka berdua sedang bermain futsal ya teman-teman. Sehingga hal ini memperjelas bahwa Hendra Nurrahman ataupun NK Namaku dalam keadaan yang sehat walafiat. Begitu juga dengan peserta dari Putu Maidea bersama Danar Widianto. Diketahui 4 hari yang lalu mereka berdua membuat konten bersama di TikTok, di mana mereka berdua mengcover sebuah lagu. Lalu pada hari ini, yaitu pada hari Senin 28 Februari di tahun 2022, Danar Widianto bersama Alvin Jonathan, Masya Juan dan juga Putu Maidea, di sana mereka berempat sedang bermain game melalui via online, sehingga hal ini membuat keempat peserta yaitu Putu Maidea, Danar Widianto, Alvin Jonathan dan juga Masya Juan dalam keadaan yang sehat karena mereka masih bisa bermain game walaupun secara online ya teman-teman. Lalu pertanyaan berikutnya adalah siapakah yang masih positif COVID-19? Di mana pada minggu lalu diperkirakan ada 2 nama peserta yang terkena COVID-19, di mana ada nama dari Gary, yaitu dari grup band Gary Geni, dan juga ada satu lagi nama yang mempunyai nama Robbie Gultom. Hal itu dikarenakan mereka berdua tidak aktif di media sosial ya teman-teman. Ketika acara X Factor Indonesia tidak tayang, tidak aktifnya mereka berdua di media sosial bisa terjadi dikarenakan mereka positif terkena COVID-19, sehingga mereka membutuhkan waktu istirahat yang lebih lama daripada manusia normal. Lalu uniknya pada hari Senin 28 Februari di tahun 2022, hampir semua peserta X Factor Indonesia season yang ketiga membuat story di Instagram. Di sini nama Gary dari grup band Gary Geni yang minggu lalu dicurigai positif, pada akhirnya pada hari Senin 28 Februari di tahun 2022 terlihat Gary mulai aktif bermain media sosial, dan Gary juga menunjukkan kegiatan sehari-hari dari Gary, sehingga hal ini menunjukkan bahwa Gary untuk saat ini sudah dalam keadaan yang sehat ya teman-teman. Sedangkan untuk Gemi di situ sebetulnya sudah ada story Instagramnya, cuma karena saya telah melihatnya jadi tidak ada berwarna merah gitu ya teman-teman. Lalu untuk Robbie Gultom diketahui pada hari Senin 28 Februari di tahun 2022 tidak aktif di berbagai macam media sosial, baik di TikTok maupun di Instagram, dan hal ini berlangsung cukup lama ya teman-teman, dari minggu lalu sampai hari Senin 28 Februari di tahun 2022. Diketahui Robbie Gultom tidak aktif di berbagai macam media sosial, sehingga hal ini semakin memperjelas siapa yang masih positif terkena COVID-19, sehingga acara X Factor Indonesia season yang ketiga pada hari Senin 28 Februari masih belum bisa ditayangkan di televisi. Sehingga mari kita sama-sama berikan doa yang terbaik bagi semua peserta X Factor Indonesia season yang ketiga agar minggu depan pada hari Senin 7 Maret di tahun 2022 acara X Factor Indonesia season yang ketiga masih bisa ditayangkan di televisi. Jadi mari kita sama-sama berikan doa yang terbaik bagi mereka semua. Take 1. Ayo, para rambutku. Cewek. Hai.
Take 2. Salah. Take 3, 4, 5, 6, 6, 7. Take 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, capek nyebutnya terakhir pokoknya. Apa yang harus aku seumur hidupku Setulus hatiku hanya untukmu. Sekian dari Tek. Cerdas cermat dulu sama kontestan X Factor Indonesia. Pengetahuan umum sekolah dasar. Berapa letak astronomis Indonesia? Nggak paham. Itu lintang-lintang itu nggak paham. Skip. Ih, Danar lama pasti nyontek Google. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Waktu itu ikut lomba IPS, jadi lumayan ingat ya. Jadi 95 derajat sampai 141 bujur timur, 6 derajat LU sampai 11 derajat lintang selatan. Oke, lanjut ya. Bahasa Indonesia. Majas yang gaya bahasanya membandingkan suatu benda tertentu dengan benda lain yang mempunyai sifat sama disebut Majas perbandingan. gue nggak tahu ini bener atau enggak, tapi yang gue tahu tuh majas tentang benda tuh personifikasi, tapi apa ya? Aduh, gue cuma tahu personifikasi, metafora sama ini hiperbola atau nggak sih? Nggak tahu. Sinonim? Sinonim atau antonim? Bener nggak sih itu? Sinonim. Ya, jawabannya metafora. Oh, metafora. Tahu. Semua orang Indonesia bukan sih? Iya, tadi aku mau jawab itu. Oke, lanjut ya. Sejarah. Berapa lama Belanda menjajah Indonesia? Berapa lama? Berapa abad? 3 tahun? 3,5 abad. Sepertinya. Jawabannya adalah 3,5 abad. Gue dulu suka tentang Belanda sama Jepang. 3 abad lebih, bisa dibilang tuh 350 tahun.
Bener nggak? 3,5 abad deh. Benar banget. Oke, satu pertanyaan lagi. Apa yang dimaksud feminisme? Feminisme itu kesetaraan gender. Gue nggak tahu lagi, tapi yang gue tahu pasti kalau gue dengar feminisme itu kesetaraan gender. Feminisme adalah serangkaian gerakan sosial, gerakan politik, dan ideologi yang memiliki tujuan yang sama. Ya, itulah. Ih, kok bahasanya kayak bahasa Wikipedia ya? BTW, feminisme itu bukan kesetaraan gender. Maksud gue feminisme itu gerakan tuh apa ya? Usaha ya? Usaha nggak sih? Usaha untuk terciptanya kesetaraan gender, bukan feminismenya. Tuh anjir, apa sih ngomong gue? Feminisme adalah ideologi yang membahas tentang itu perempuan, seks, gender, apa sih, kewanitaan, mungkin itu. Pertanyaan terakhir, matematika. Pas lah, aku malas mikir. Demi konten My Dear sayang, gue harus bikin 4,25 meter kubik ini diubah jadi liter. Gampang, jawabannya B. Karena 1 meter kubik itu 1000 liter. Kalau desimeter kubiknya itu 1 liter. Jadi jawabannya B, harusnya. Aku nggak main coret-coret, main hitung pakai kalkulator. Zaman sekarang udah canggih. Amazing. Apakah saya benar? Iya, benar.